Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 6, pada tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema makna Asmaul Husna. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita membaca doa, berikutnya marilah kita masuk dalam pelajaran makna Asmaul Husna. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Ketika kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, marilah kita pelajari Asmaul Husna yang pertama, yakni As-Somad, yang berarti maha dibutuhkan. As-Somad memiliki arti yang maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang maha dibutuhkan oleh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna As-Somad dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang maha tunggal. Segala sesuatu bergantung kepadanya. Mari kita perhatikan surat Al-Ikhlas berikut ini. Di dalam surat Al-Ikhlas, ayat pertama dijelaskan bahwa katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian arti ayat yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian ayat ketiga artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan ayat keempat artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam surat Al-Ikhlas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa berarti tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat meminta segala sesuatu.
pada ayat kedua tersebut menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat As-Somad. Ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa segala permintaan hanya pantas ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk, termasuk manusia. Manusia hendaknya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hendaknya meminta segala keperluan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengabulkan dan memenuhi kebutuhan setiap makhluk. Berikutnya dalam surat Al-Ikhlas juga dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, menjadi tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Makhluk memiliki ciri berkembang biak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki keturunan. Dia tidak memiliki orang tua. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Dengan demikian tidak ada satupun hal yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dan memelihara semua makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada semua makhluk. Sungguh tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya anak-anakku semuanya, marilah kita perhatikan penjelasan Pak Guru tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya Allah yang Maha Kuasa. Al-Muqtadir berarti yang Maha Berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Tidak ada makhluk yang dapat menghalangi kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa menentukan hal-hal yang akan terjadi pada setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa menentukan siapa yang akan diberi rahmat, siapa yang ditimpakan azab. Mari kita perhatikan arti surah Al-Qamar ayat 42 berikut. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, dalam surah Al-Qamar ayat 42 tersebut dijelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab kepada manusia yang mendustakan mukjizat para utusannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak memberi azab, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan atau mencegahnya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi dan tidak ada yang dapat mencegahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan kehidupan setiap makhluknya. Hal baik maupun hal buruk, beruntung atau rugi, senang atau derita, semua telah ditetapkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan sunatullah. Sunatullah adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas alam, berjalan secara teratur, tetap, dan otomatis. Contoh sunatullah yaitu hukum sebab akibat, seperti anak yang rajin belajar maka akan pandai. Berikutnya anak-anakku semuanya, kita akan pelajari Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang artinya yang maha mendahulukan. Al-Muqaddim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan siapapun dan apapun yang dikehendakinya. Siapa dan apapun yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada makhluk yang dapat menakdirkannya atau menundanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penciptaan suatu makhluk dari makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan beberapa manusia dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kepentingan makhluknya atas amalan ibadah untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan apapun yang dikehendaki Allah. Marilah kita perhatikan arti ayat Al-Quran surah Qaf ayat 28 berikut. Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu." Anak-anakku yang berbahagia, dari kutipan arti surah Qaf ayat 28 di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ancaman kepada manusia sebelum Ia memberikan azab. Manusia telah diingatkan tidak mengikuti setan agar mereka selamat di dunia dan akhirat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahulukan peringatan daripada siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa manusia sebelum mereka mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya. Berikutnya anak-anakku semuanya, marilah kita cermati pengertian dari Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang kekal. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kekal abadi. Manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, dan alam semesta merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasa. Semua makhluk akan mengalami kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lenyap dan tidak binasa. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, marilah kita perhatikan arti dari surah Toha ayat 73 berikut. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Anak-anakku yang berbahagia, surat Toha ayat 73 menjelaskan bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kekal. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maha kekal. Semua makhluk akan mengalami kematian. Semua makhluk akan lenyap. Hanya Allah Subhanahu wa